Ya oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati ya. Nah, untuk pada video kali ini saya akan coba ya nge-share pengalaman saya pribadi dalam memilih merpati tinggian dari segi larnya teman-teman ya. Nah, maka dari itu bagi teman-teman yang membutuhkan informasi kali ini silahkan ditonton sampai selesai biar teman-teman gak salah paham nanti apa yang saya jelaskan pada video kali ini ya. Nah, tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu ya tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati ya. Nah, mungkin ini adalah video saya tentang merpati tinggian yang ketiga kalau nggak salah ya. Nah, ini saya buatkan lagi soalnya banyak juga yang masih bertanya soal bagaimana memilih merpati tinggian yang bagus, bagaimana memilih merpati tinggian yang bisa full nitik ya. Nah, maka dari itu saya sekalian di sini buatkan videonya biar teman-teman yang bertanya ini bisa tahu ya, bisa paham bagaimana cara memilih merpati tinggian yang bagus itu seperti apa. Oke. Nah, pertama-tama bicara soal terbang merpati, pasti kita fokusnya pada larnya teman-teman ya. Nah, pasti pada larnya karena kita ngomongin soal terbang merpati ya. Nih. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Jadi, teman-teman jangan skip dulu ya videonya karena ini menurut saya penting bagi teman-teman terutama yang masih pemula, yang masih belajar ilmu rabaan tentang merpati ya. Nah, untuk yang pertama, cara mengetahui merpati ini bisa tinggi atau tidak ya, kita lihat larnya teman-teman ya. Nah, untuk merpati tian sendiri ya, untuk dari segi lar itu pasti bentuknya bulat-bulat terus rapat teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah merpati blorok indukan di kandang saya ini. Ini sudah tidak diragukan lagi kualitasnya ya. Dan anak-anak dari merpati ini juga sudah pada laku teman-teman. Ada sisa satu ya yang masih piyik tapi belum dilatih, benar-benar belum dilatih karena belum ada jodohnya juga ya. Nah, kalau merpati tinggian larnya seperti ini teman-teman ya, rapat-rapat terus bulat-bulat ya. Nih teman-teman itu harus perhatikan nih. Terus ujung larnya juga lentur nih teman-teman, benar-benar lentur ya nih. Nah, ini ujung larnya itu lentur teman-teman. Nah, terus selanjutnya apa? Selanjutnya dari segi bahu di bagian sini, di bagian tengah itu tipis teman-teman ya. Terus di bagian tengah ini, di bagian sini itu tebel ya nih. Terus di bagian tengah sini itu tipis teman-teman. Nah, kalau yang tebel itu biasanya terbangnya sprint ya. Nah, kalau burung sprint pasti jarang yang bisa tinggi sampai full nitik ya, rata-rata paling 3/4 semi seperti itu untuk merpati yang karakternya terbangnya sprint ya. Jarang saya temui merpati yang terbangnya sprint sampai bisa full nitik, itu jarang sekali. Nah, teman-teman bisa tes tuh. Merpati yang terbangnya sprint pasti ininya tebel nih. Di bagian sininya itu tebel. Beda dengan merpati yang di bagian sini, bagian sini itu tipis. Itu pasti merpatinya terbangnya pelan ya. Pelan tapi itu dijamin bisa full nitik teman-teman ya. Nah, jadi intinya kalau merpati terbangnya pelan itu bisa sampai full nitik. Tapi kalau burung sprint, terbangnya sprint itu jarang sekali yang bisa sampai full nitik ya. Nah, itu ya. Nah, terus selanjutnya apa untuk mengetahui merpati itu bisa terbang full nitik atau enggak ya? Kita bisa lihat dari ujung lar ya, ujung lar sama ujung ekor ya. Ini itu saling berdekatan teman-teman ya nih. Nah, ini untuk merpati blorok saya kurang lebih selisihnya 1,5 cm ya nih. Semakin dekat dengan ekor itu semakin bagus teman-teman ya. Nah, ini setelah saya pelajari ternyata semakin dekat dengan ekor ujung larnya itu merpatinya lebih gampang terbang tingginya ya. Nah, apalagi yang sama ya, ujung ekor sama ujung larnya itu panjangnya itu sama, itu dijamin bisa terbang full nitik, saya jamin 100% ya. Itu
warisan dari senior-senior saya juga ya di daerah saya. Nah, ini saya wariskan juga kepada teman-teman ya yang membutuhkan informasi cara memilih merpati tinggian yang bisa fonetik itu seperti apa ya. Nih, ini gratis teman-teman dari saya. Nih. Ya. Jadi yang pertama dari bentuk lar ya. Larnya bulat-bulat, terus rapet ya, jarak antar bulunya itu rapet. Terus dari kelenturan ujung larnya itu lentur ya. Terus dari segi bahu bagian sini itu tipis ya. Terus yang ketiga itu dari ujung lar sama ujung ekor itu jaraknya jangan terlalu jauh. Kalau bisa itu sama ya, panjangnya itu sama. Itu dipastikan bisa full nitik. Terus faktor selanjutnya apa? Terus dari segi bodi juga teman-teman. Biasanya bodi merpati yang bisa full nitik itu ngapuk ya, ngapuk. Jangan yang kenyal, jangan yang keras ya. Biasanya kalau kenyal ataupun keras, karakter terbangnya itu sprint ya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, merpati kalau sprint terbangnya itu susah untuk terbang full nitik ya. Jadi pilihlah bodi merpati yang ngapuk ya. Nih ini juga bodinya ngapuk teman-teman ya. Nih, ngapuk, tidak keras dan tidak terlalu kenyal ya. Nih, dipegang itu empuk banget nih. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi ada 4 poin ya tadi ya yang saya jelaskan untuk memilih merpati tinggian ya. Nah, ini adalah cara yang biasa saya lakukan dalam memilih merpati tinggian ya. Nah, ini saya bagikan kepada teman-teman secara gratis dan semoga bisa bermanfaat ya. Dan apabila ada kesalahan atau perbedaan pendapat dalam penjelasan video kali ini, saya mohon maaf karena ini adalah menurut pengalaman saya pribadi. Jadi kalau yang ingin mempraktekannya silakan, kalau yang enggak ya enggak apa-apa ya, karena ini hanya sekedar sharing dalam memilih merpati tinggian ya. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk penjelasan pada video kali ini ya. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton sampai selesai tapi belum subscribe, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya supaya saya semangat lagi dalam bikin konten seputar burung merpati ya. Dan apabila ada request dari teman-teman ya, silakan ditulis saja di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya buatkan videonya ya. Dan saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesamaran. Don't leave me here high and dry.